Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, yang pagi ini masuk pada edisi Senin 20 Maret 2023. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas karunia dan berkat-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami beraktivitas, izinkan kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan hari ini. Mohon kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami sehingga kami boleh menerima dan menerapkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang berbahagia, pagi ini kita akan mengambil suatu tema pertobatan dan pengampunan merupakan kebutuhan mutlak. Dan firman Tuhan yang akan mendasari renungan pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh anak Ivana, jemaat anak gereja kita. Silahkan Nana. Pembacaan diambil dari Lukas 13 ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih anakku Ivana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, akhir-akhir ini dalam media sosial sering sedang marak dan menjadi sorotan di tengah masyarakat akan adanya unggahan-unggahan foto dan video diri keluarga yang men-share apa yang sedang mereka lakukan, seperti mejeng di depan mobil mewah, foto di tempat wisata dengan menenteng tas branded, atau kumpul-kumpul makan di restoran yang mewah, dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya merupakan bentuk kebanggaan akan pencapaian atau kebahagiaan atas kemampuan mereka, dan sesungguhnya tidak menyinggung siapa-siapa. Tetapi masalahnya, tidak setiap orang dapat melakukan hal seperti itu, sehingga wajar jika bukannya sanjungan atau pujian yang mereka terima, tetapi justru umpatan karena dianggap tidak punya rasa empati pada orang yang tidak atau belum beruntung seperti mereka. Selain itu, melalui media sosial juga tidak sedikit orang yang harus berurusan dengan pengadilan karena postingannya yang menyinggung perasaan orang lain, menghujat dan menghakimi orang atau kelompok lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, kalau kita menyimak bacaan kita dari Lukas 13 ayat 4 dan 5 tadi, sebelum ada teknologi informasi yang begitu canggih, Tuhan Yesus telah menasihati kita untuk
tidak menghakimi orang lain, tetapi lebih melihat ke dalam diri sendiri dan kemudian kita bertobat. Hal itu disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memberi kabar kepadanya tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh serdadu Pilatus. Oleh Pilatus, darah orang-orang tersebut dicampurkan dengan darah korban persembahan yang sedang mereka berikan di bait Allah. Menurut orang-orang yang melapor tersebut, apa yang terjadi pada orang-orang Galilea itu disebabkan karena dosa mereka lebih besar daripada dosa-dosa orang lain. Pemikiran yang sama juga berlaku bagi ke-18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Tuhan Yesus menolak pemikiran yang seperti itu dan mengajak mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri. Mereka melihat bahwa diri mereka juga tidak luput dari dosa. Mereka lebih diajak untuk bertobat. Lukas mengajak kita untuk lebih introspeksi diri dan jangan suka menghakimi orang lain. Tuhan menghendaki hati kita yang senantiasa dipenuhi pertobatan, sekecil apapun dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera karena memperoleh pengampunan dari Tuhan. Pertobatan dan pengampunan adalah kebutuhan mutlak bagi manusia yang berdosa, karena tanpa pertobatan dan kemudian mendapatkan pengampunan, maka manusia akan hidup dalam dosa yang membuahkan ketidakbahagiaan, ketidakkedamaian, bahkan jauh dari Allah. Situasi yang demikian akan memperanakkan ketidakbahagiaan dan ketidakkedamaian lainnya yang tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang di sekelilingnya. Untuk itu, marilah kita bertobat untuk dapat memperoleh pengampunan, sehingga kita bisa hidup berbahagia dan damai, bahkan bisa hidup serta berkarya dengan lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Mampukan kami agar kami tetap berhati-hati di dalam setiap pikiran dan sikap kita. Kita mampu mengintrospeksi diri dan bertobat sehingga kami memperoleh pengampunan dari Tuhan, serta dapat hidup damai dan hidup lebih produktif. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memulai beraktivitas hari ini dan Tuhan memberkati.